Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Soul bersama saya Ahmad Rais. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan dalam bidang yang ditekuni. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta tonton video ini sampai selesai agar pemahaman yang diterima adalah pemahaman yang utuh. Serta tinggalkan komentar berupa komentar kritik, saran, komentar support, komentar pertanyaan. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang beberapa hal mengapa seseorang tidak cocok untuk diterapi atau mengapa seseorang tidak cocok di hipnoterapi. Jadi ada beberapa orang yang tidak cocok untuk di hipnoterapi. Memang benar bahwa hipnoterapi itu teknik terapi alternatif yang telah terbukti efektif dalam membantu para klien mengatasi berbagai masalah mental dan fisik, seperti membantu mengurangi kecemasan, depresi, stres, kecanduan, bahkan sakit kronis. Namun perlu diingat, seperti halnya dengan jenis terapi lainnya, hipnoterapi tidak selalu cocok untuk semua orang. Ada beberapa kondisi atau situasi yang mungkin membuat seseorang tidak cocok untuk dihipnoterapi. Kondisi atau situasi seperti apa itu? Kondisi yang pertama adalah gangguan mental yang parah. Gangguan mental yang parah. Seseorang yang menderita gangguan mental yang parah, gangguan yang mental yang parah itu seperti apa? Seperti gangguan bipolar, seperti skizofrenia. Mungkin ini tidak cocok untuk dihipnoterapi. Bahkan malah hipnoterapi dapat memperburuk gejala atau memicu episode kecemasan atau depresi yang lebih parah. Jadi gangguan mental yang parah tidak cocok untuk dihipnoterapi. Kemudian kondisi atau situasi yang tidak cocok untuk dihipnoterapi adalah gangguan psikologis atau medis tertentu. Jadi ada beberapa kondisi mental atau psikologis tertentu yang dapat membatasi kemampuan seseorang untuk dihipnoterapi. Contoh gangguan medis tertentu itu apa? Epilepsi. Epilepsi itu tidak cocok untuk dihipnoterapi. Kemudian tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu juga tidak cocok untuk dihipnoterapi. Atau kondisi jantung yang serius.
dan nafasnya sedang tidak teratur, yang berlebihan, terus kita menggunakan teknik hipnoterapi, nggak cocok. Itu yang sangat dibutuhkan adalah penanganan secara medis gitu. Kemudian kondisi atau situasi yang tidak cocok untuk dihipnoterapi selanjutnya adalah penggunaan zat. Artinya apa? Orang yang sedang dalam masa pemulihan dari penggunaan zat atau alkohol mungkin tidaklah cocok untuk dihipnoterapi. Hipnoterapi dapat memicu keinginan untuk kembali mengkonsumsi alkohol atau zat, bahkan akan memperburuk kondisi kesehatan mental. Sedang mabuk, ya itu nggak cocok di hipnoterapi. Kemudian kondisi atau situasi yang tidak cocok di hipnoterapi adalah seseorang yang tidak cocok untuk di hipnoterapi adalah tidak ingin dihipnoterapi. Nah, orang tersebut nggak ingin dihipnoterapi, ya jangan dipaksa, itu nggak cocok. Mau dipaksa seperti apapun, ya nggak cocok. Orang tersebut tidak ingin dihipnoterapi, dipaksa, jadi nggak cocok untuk dihipnoterapi. Karena hipnoterapi hanya akan berhasil jika seseorang mau dan setuju untuk dihipnoterapi. Jika seseorang merasa tidak nyaman atau tidak yakin dengan hipnoterapis tersebut, maka proses hipnoterapi ya mungkin tidak efektif, nggak akan efektif. Kemudian kondisi atau situasi yang membuat seseorang tidak cocok untuk dihipnoterapi yang lainnya adalah tidak cocok dengan hipnoterapis. Nah, klien tersebut sebelum diterapi itu memang nggak cocok sama hipnoterapisnya, jadi ya dipaksakan seperti apapun ya nggak cocok. Jadi penting untuk memilih hipnoterapis yang tepat untuk menjalani proses hipnoterapi. Jika seseorang merasa tidak cocok dengan seorang hipnoterapisnya, maka proses hipnoterapi ya jelas tidak efektif. Contoh, klien adalah seorang perempuan. Bisa jadi ia tidak nyaman jika hipnoterapisnya seorang laki-laki. Contoh sederhana seperti itu. Jadi kenyamanan klien itu perlu. Kalau klien kurang nyaman terhadap hipnoterapisnya, ya nggak cocok untuk dihipnoterapi. Kemudian kondisi atau situasi yang mungkin membuat seseorang tidak cocok untuk dihipnoterapi selanjutnya adalah gangguan perhatian dan hiperaktif. Gangguan perhatian dan hiperaktif atau sering disingkat ADHD. Orang yang mengalami ADHD mungkin sulit untuk berkonsentrasi, bahkan merasa gelisah selama sesi hipnoterapi, sehingga
hipnoterapi mungkin tidaklah efektif bagi orang yang hiperaktif gitu. Kemudian situasi atau kondisi yang mungkin membuat seseorang tidak cocok untuk dihipnoterapi selanjutnya adalah masalah kognitif. Orang yang dengan masalah kognitif, sebagai contoh demensia atau lebih mudahnya sulit memahami, sulit mengikuti instruksi yang diberikan oleh seorang hipnoterapis, ya kurang efektif karena instruksi yang disampaikan oleh seorang hipnoterapis itu kan harus mudah dipahami oleh klien, mudah diikuti. Nah, kalau kliennya itu ada gangguan, sulit untuk memahami atau mengikuti instruksi hipnoterapisnya, ya terapi hipnoterapi ini tidaklah cocok dan nggak efektif. Kemudian yang terakhir adalah situasi atau kondisi yang mungkin membuat seseorang tidak cocok untuk dihipnoterapi adalah usia. Beberapa ahli berpendapat bahwa anak-anak di bawah usia 5 atau sampai 6 tahun mungkin tidaklah cocok untuk dihipnoterapi karena belum memiliki kemampuan kognitif yang cukup. Maksudnya adalah belum memiliki kemampuan untuk bisa mengikuti instruksi dan memahami proses hipnoterapi. Kesimpulannya adalah, jadi penting untuk mengidentifikasi apakah seseorang atau klien yang mau diterapi itu memiliki kondisi atau situasi yang dapat membatasi kemampuan untuk dihipnoterapi. Jika seseorang memiliki kondisi medis atau psikologis tertentu atau mengalami kesulitan berkonsentrasi atau mengalami kesulitan untuk mengikuti instruksi, maka hipnoterapi mungkin tidaklah cocok. Selalu konsultasikan dengan dokter atau profesional kesehatan sebelum memutuskan untuk menjalani hipnoterapi. Demikian sedikit penjelasan tentang situasi atau kondisi yang mungkin membuat orang tersebut tidak cocok di hipnoterapi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf atas kesalahan penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar berupa support, saran, kritik yang membangun serta
pertanyaan, apabila ada pertanyaan ya insya Allah nanti saya jawab lewat komentar, bila memungkinkan saya jawab melalui video juga. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, bahagia.